Shalom dan selamat pagi semua. Kita bersyukur pada Tuhan karena sekali lagi kita bertemu kembali lewat daripada saluran, walaupun melalui saluran maya ini. Dan saya ingin bertanya, apa kabar kamu semua? Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan syukur pada Tuhan, bagi saya secara pribadi dan keluarga juga dalam keadaan yang baik. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya senang kita untuk membuat di dalam doa, dan Anda boleh berdoa di tempat Anda dan saya akan pimpin dalam doa yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada kesempatan ini sekali lagi Tuhan kami dapat berkesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Allah sendiri akan memberikan kami pengertian lewat daripada pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, pada bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan, bahkan juga bulan untuk ulang tahun gereja kita. Dan pada bulan Agustus ini kita sudah menetapkan satu tema, yaitu menakluk musuh. Baik, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang orang percaya, baik secara jasmani ataupun rohani, tidak dapat dinafikan bahwa kita berhadapan dengan bermacam-macam musuh, ataupun juga kita berhadapan dengan peperangan di dalam kehidupan kita, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Apalagi dalam 2 tahun kebelakangan ini, di mana kita dapat mengalami ataupun dilanda dengan wabak COVID-19, dan ini telah menjejaskan banyak perkara di dalam negara kita, di dalam negeri kita, termasuklah dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, kematian dan sebagainya. Nah, dalam kita bersiap siaga ataupun bersiap di dalam menghadapi konflik rohani dan juga di dalam peperangan untuk menawan musuh, kita juga harus ingat bahwa peperangan ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi itu merupakan milik Tuhan itu sendiri. Itu kita boleh baca di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-15. Dan kita juga harus sadar dan juga kita harus juga mengenal siapa musuh kita. Siapa musuh orang Kristen. Dan Alkitab mencatatkan kepada kita bahwa terdapat sekurang-kurangnya ada 3 kuasa yang menyerang orang Kristen itu sendiri. Yang pertama itu ialah dunia. Itu dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 dan ke-17. Saya tidak akan membacanya, harap Anda boleh mencatatkannya. Yaitu yang pertama itu dunia dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Lalu yang kedua ialah daging ataupun kedagingan dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Nah, dalam kedagingan ini di situ ada pencubaan datang untuk mencubai kita untuk melakukan dosa ataupun ialah musuh kita, karena dia mau mencubai kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dan harus diingat bahwa pencubaan itu merupakan satu tanggapan awal untuk kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu bukanlah dosa. Cuma dia adalah pencubaan. Tetapi kalau kita jatuh di dalam pencubaan itu, itulah dinamakan dosa. Nah, konflik itu dapat diatasi apabila kita secara terus-menerus berserah kepada pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Anda boleh baca nanti.
Dan musuh yang ketiga adalah juga akar daripada segala musuh kita, ialah iblis. Itu kita boleh lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Saudara kasih dalam Tuhan, memandangkan kita berhadapan dengan peperangan dan berusaha untuk menakluk musuh-musuh kita. Kita tidak mampu melakukan ataupun melawan dengan menggunakan kekuatan sendiri. Namun satu hal yang pasti, bahwa janji pertolongan Tuhan, janji penjagaan Tuhan itu pasti. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar daripada tema yang sederhana yang saya akan ambil adalah janji penjagaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Sebab sebagai orang percaya ada banyak musuh di sekeliling kita tanpa kita sadari. Kita juga di sekeliling kita untuk membuatkan kita menjadi lemah, yang membuatkan kita jatuh di dalam segala bermacam-macam pencobaan dan sebagainya. Namun janji Tuhan itu senantiasa menjaga kita pada saat kita melawan ataupun menakluk musuh kita. Maka dengan itu kita tidak perlu merasa takut. Karena Tuhan sudah berjanji. Sekurang-kurangnya ada 8 cara penjagaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Mari kita membaca dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini dalam 3 ayat yang saya ambil di dalam Mazmur 18 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Saya baca Mazmur 18 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, dan Anda boleh mengikuti pembacaan ini dalam terjemahan apapun. Mazmur 18. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat yang keempat. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Mazmur 18 ayat yang kedua, terutama dalam ayat yang kedua, di sini ada 8 cara penjagaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita pada saat kita menakluk musuh-musuh kita. Kita sudah mengenali siapa musuh kita. Nah, dalam teks pembacaan kita ini, Tuhan tidak terkejut dengan apa yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Jadi Tuhan tahu semua keadaan. Tuhan tahu segala kesulitan. Tuhan tahu akan kesulitan kita. Tuhan tahu apakah yang kita hadapi pada saat ini. Dan Dia selalu bersama dengan kita. Tidak peduli masalah apa yang kita hadapi. Baik itu masalah yang besar, masalah yang kecil, Tuhan turut serta di dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya, Tuhan mengingatkan kita akan janji-janji perlindungan dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas atas kita. Nah, Mazmur 18 ayat yang kedua ini, kita dapat mengambil 8 janji daripada penjagaan Tuhan ke atas kita. Dan dalam bahagian ini, dalam Mazmur 18 ini merupakan nyanyian pujian yang didasarkan dengan mengenai siapakah Allah itu. Mazmur 18 ini merupakan satu pujian yang didasarkan dengan penuh kesadaran mengenai bagaimana Allah yang kita sembah itu.
Dan di dalam Mazmur 18 ini juga, di dalam kesadaran kita memberikan kita pengertian bahwa Allah yang bagaimana yang kita ikuti di dalam kehidupan kita. Nah, dalam Mazmur 18 ini merupakan satu gambaran untuk memperlihatkan bahwa Allah itu sebagai penolong yang membela kehidupan kita. Kalau kita baca sekali lagi, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi hal yang pertama ataupun janji Tuhan yang pertama, janji perlindungan Tuhan yang pertama itu kita boleh belajar bahwa Tuhan adalah bukit batuku. Apa maksud daripada Allah adalah bukit batuku? Walaupun ataupun pada waktu kita tergoncang dengan keadaan kehidupan kita, dalam masalah di dalam dunia kita pada saat ini, penting untuk kita mengerti bahwa Tuhan adalah bukit batu kita. Dia adalah Tuhan yang perkasa dan yang berkuasa. Dan tidak ada perkara-perkara yang dapat kita andalkan selain daripada kita mengandalkan kepada Tuhan sepenuh hati kita. Tuhan itu ibarat orang tua kita ataupun ibu bapak kita yang jadi tempat perlindungan pada saat seseorang itu ataupun pada saat seseorang anak itu dihantui ataupun dikuasai dengan ketakutan-ketakutan dalam kehidupannya. Maka ibu bapak lah menjadi sebagai tempat dia bergantung ataupun mengandalkan. Jadi demikian juga dengan kehidupan kita. Apapun masalah, apapun ketakutan, kita perlu mengandalkan Tuhan karena Dia adalah bukit batu kita. Hal yang kedua, janji yang kedua yang diberikan di dalam Mazmur 18 ini adalah bahwa Tuhan adalah kubu pertahananku. Ini kita boleh baca dalam Mazmur 28 ayat yang ke-8, Mazmur 31 ayat yang ke-3 dan ke-4. Kita juga boleh baca rujuk dalam Yesaya pasal 17 ayat yang ke-10 dan juga dalam Yeremia pasal 16 ayat yang ke-19 sebagai ayat rujukan. Nah, jadi Tuhan yang kedua itu adalah Tuhan adalah kubu pertahananku. Kalau kita berbicara tentang kubu pertahanan ataupun benteng, biasanya dia bersifat sangat-sangat kuat dan sulit untuk ditembusi musuh. Demikian pula dengan Tuhan. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan juga kubu pertahanan kita. Kita boleh berlindung di dalam Tuhan pada saat kita menghadapi, pada saat kita menakluk musuh kita. Dan tidak ada yang boleh menggoncangkan. Bahkan dalam kisah waktu Yesus dicubai di padang gurun, Tuhan telah membuktikan bahwa tidak ada satu pun yang dapat mempengaruhi Allah ataupun mempengaruhi Tuhan Yesus selain daripada tetap teguh kepada kehendak Tuhan. Tuhan adalah kubu pertahanan kita yang jauh lebih kuat daripada apapun kubu ataupun apapun perlindungan kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan Tuhan. Tidak ada musuh yang dapat menang akan Tuhan pada saat dia menyerang kita. Musuh memang akan selalu menyerang kita dengan ketakutan. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu hanyalah hela
ataupun taktik si iblis untuk membuatkan kita meragui akan kuasa Tuhan. Jadi sebagai Tuhan yang sebagai tempat kubu pertahanan kita, maka kita tidak perlu merasa meraguinya, karena memang itulah janji Tuhan untuk setiap orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Janji Tuhan yang ketiga di dalam Mazmur 18 ini ialah bahwa Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan adalah penyelamatku. Untuk membuatkan kita harus mengalami rasa sakit. Kadang-kadang kita harus dikeluarkan daripada situasi yang terjadi di sekitar kita. Seperti Tuhan membebaskan Daniel daripada gua singa. Dia tidak dibebaskan secara fisik ataupun secara physical. Tetapi sebaliknya Tuhan menutup mulut singa dan menjaga Daniel dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Kita boleh baca itu di dalam Daniel 6 ayat yang ke-19 hingga 23. Saya tidak akan membaca di sini, tapi Anda boleh membacanya kemudian. Kalau Anda boleh catat di dalam Daniel 6, 19 hingga ayat yang ke-23. Nah, demikian juga dengan peristiwa ataupun kejadian di kayu salib. Ataupun pada waktu penyaliban Tuhan Yesus. Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman dosa melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Dan Tuhan juga sudah melepaskan kita daripada kuasa dosa itu. Karena itu kita diberitahu kalau Yesus akan memerdekakan dan kita benar-benar dimerdekakan. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Bahwa pada saat Allah ataupun Yesus memerdekakan kita, membebaskan kita di dalam peristiwa di kayu salib itu, maka itulah yang terjadi. Tidak ada di sebalik, tapi memang benar-benar bahwa Allah sudah membebaskan kita daripada kuasa dosa dan daripada hukuman atas dosa-dosa kita. Hanya kita percaya dan mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita. Hal yang keempat ataupun janji Tuhan yang keempat ialah bahwa Tuhan adalah Allahku. Apakah kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita? Apakah selama ini kita dengan sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah kita, Tuhan kita? Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia bahkan memastikan kita boleh berhubung, boleh berbicara, boleh datang, boleh bercakap dengan Dia bila-bila masa dan dimanapun kita berada. Tuhan memberikan kita akses ataupun Tuhan memberikan kita laluan kepada kerajaan surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan Allah adalah Allah, dan Dia mempunyai jalan pikir yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin kita tidak terpikir lebih jauh ataupun lebih dalam atau sebagainya. Tetapi Allah punya pikiran yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Berarti kalau Dia memikirkan tentang kehidupan kita, tentang keselamatan kita, tentang penjagaan kita, maka Allah sudah punya rancangan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan itu peduli kepada kita. Dia mau kita menyerahkan rasa khawatir kita. Allah mau supaya kita menyerahkan rasa ketakutan kita.
Allah mau supaya kita menyerahkan kemampuan kita untuk menakluk musuh, untuk melawan musuh. Karena itulah kehendak Tuhan kepada kita. Yaitu kita harus menyerahkan rasa khawatir, rasa takut, rasa tidak mampu. Kita serahkan kepada Tuhan. Maka Allah akan membuat kita menang akan hal itu. Satu hal yang kita perlu ingat, bahwa di dalam kita menakluk musuh ataupun di dalam peperangan ini, ingatlah satu perkara, bahwa peperangan ini bukan milik kita, tetapi peperangan ini adalah Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Kalau orang-orang di dalam hidup kita ini boleh meninggalkan kita, mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita, mungkin kekasih kita, ataupun siapa-siapa saja. Tetapi Tuhan berjanji, Allah berjanji, Yesus berjanji, Dia tidak sekali-kali akan meninggalkan kita sendirian. Dia bersama dengan kita. Anda boleh membaca dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Itu hal yang keempat. Itu janji Tuhan yang keempat. Janji perlindungan Tuhan. Yang kelima adalah janji perlindungan Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan dapat diartikan sebagai tempat kita untuk berselindung. Ataupun tempat bagi kita untuk melarikan diri ataupun lari daripada bahaya, ataupun tempat kita untuk berteduh saat kita dalam kesusahan ini. Nah, di masa-masa ini kita mengalami ketakutan yang membuatkan kita merasa bingung, apalagi yang harus kita lakukan. Lalu kita berpikir seharusnya kita mau lari kemana? Atau kita mau mencari tempat perlindungan ataupun tempat perteduhan di mana? Itu semua menjadi persoalan yang bermain di pikiran kita. Karena itulah dengan jelas bahwa Tuhan menyatakan kepada kita. Tuhan menyatakan dirinya sebagai tempat perlindungan yang dapat kita percayai. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita yang lemah ini. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita yang tidak ada kemampuan ini. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita yang merasa di dalam kekalahan di dalam kehidupan kita dengan bermacam-macam masalah kita. Maka dorongan saya pada pagi hari ini, marilah kita belajar seperti Daud. Pada waktu Daud dikejar-kejar oleh musuh, terutamanya oleh pasukan Raja Saul yang coba untuk membunuh dia. Daud memilih untuk berseru kepada Tuhan. Daud memilih untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Daud tidak meminta pertolongan daripada kuasa-kuasa yang lain. Tapi Daud sendiri datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Maka mari kita belajar daripada Daud ini. Mintalah perlindungan dari Tuhan. Pada saat kita minta, Tuhan akan menyelamatkan kita daripada berbagai-bagai bahaya itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Hal yang berikut ataupun janji Tuhan yang seterusnya yang keenam adalah bahwa Tuhan adalah perisaiku. Apa maksud perisai? Perisai itu dia berbicara tentang pedang, kan? Nah, di dalam Mazmur 18 ayat yang kedua ini, janji Tuhan yang ke-6
bahwa yaitu Tuhan memberikan perlindungan atas kita daripada musuh kita ataupun daripada si iblis yang berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang diterkamnya. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pada saat kita sudah menerima Tuhan, pada saat kita sudah mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan dijadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan Roh Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata, Roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada musuh yang ada di dalam dunia ini. Jadi itu kita tidak perlu khawatir karena Tuhan menjadi perisai bagi kita. Tuhan sendirilah yang mengatakan bahwa Dia adalah perisai kepada Abraham. Kejadian 15 ayat yang pertama. Dan Tuhan adalah Bapa yang sangat-sangat penyayang. Dan Dia akan selalu melindungi kita sebagai anak-anak Tuhan itu sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan. Hal yang ketujuh ataupun janji perlindungan Tuhan yang ketujuh, yaitu Tuhan adalah tanduk keselamatan kita. Tanduk melambangkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah janji perlindungan kita pada masa kini, pada masa akan datang, untuk setiap orang yang percaya. Dan jenis tanduk yang dimaksudkan adalah senjata yang mematikan seekor sapi liar. Dalam Alkitab dikatakan, Mazmur 92 ayat yang ke-9, Engkau meninggikan tandukku seperti tanduk lembu. Nah, Tuhan adalah tanduk keselamatan. Karena Dia memakai kuasanya untuk mengamankan. Tuhan memakai kuasanya untuk memberikan perlindungan kepada setiap umatnya. Tuhan bukan sebagai tanduk keselamatan untuk membebaskan kita, tetapi juga untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang kudus, yang benar, yang tidak hidup di dalam ketakutan. Karena kita sudah percaya dan mengandalkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hal yang terakhir, janji Tuhan yang terakhir. Janji perlindungan Tuhan yang terakhir adalah Tuhan adalah kota bentengku. Sekali lagi dikatakan bahwa benteng. Benteng adalah sesuatu yang dilindungi ataupun terlindung daripada serangan. Berarti kita ada benteng yang menghalang serangan musuh itu. Membuatkan kita merasa aman, merasa selamat di dalam benteng itu. Dan Tuhan adalah benteng kita. Yesus Kristus adalah benteng kita. Di mana Dia memberikan firman-Nya untuk membimbing kita. Dan Dia memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada setiap orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan juga memberitahu kita bahwa bagaimana kita seharusnya mengenakan perlengkapan senjata Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan perlengkapan itu kita akan mampu melawan, bahkan kita mampu untuk menakluk para penguasa-penguasa, segala otoritas-otoritas, ataupun segala kekuatan-kekuatan gelap di dalam dunia ini. Anda boleh baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita
Ada kalanya kita akan berhadapan dengan hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hal yang tidak mungkin itu boleh jadi mungkin kalau kita di dalam Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-26. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Itu dapat dilakukan di dalam kehidupan kita pada saat kita mengandalkan Tuhan. Karena inilah ada 8 janji firman Tuhan. Ada 8 janji perlindungan Tuhan bagi kita. Jadi dalam 8 janji perlindungan Tuhan ini, apakah maknanya untuk kita sebagai orang yang percaya? Kehidupan kita di dunia ini sangat-sangat menyulitkan. Juga mengecewakan. Tidak kurang juga sangat-sangat menyakitkan kita. Dan semua itu membuatkan kita merasa tidak adil. Tuhan, saya sudah taat setia kepada Engkau. Saya selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan. Tapi kenapa ini masih berlaku? Kenapa kesulitan-kesulitan, masalah-masalah ini seringkali datang kepada kita? Kita merasa kurang adil ataupun tidak ada keadilan. Tapi kita percaya kepada Tuhan dan kita selalu mempunyai rasa syukur kepada Tuhan karena adanya Tuhan di pihak kita. Seperti dalam Mazmur 18 ayat yang kedua tadi, ada 8 janji perlindungan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk melindungi kita. Dan itulah komitmen Tuhan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan memperhatikan setiap kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan melindungi kita. Bahkan Dia memberikan penghiburan demi penghiburan pada saat kita merasa sedih. Tuhan juga menguatkan kita pada saat kita merasa lemah dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara saudara mengalami perkara-perkara ini dalam kehidupan kita. Jadi sadarilah bahwa Allah bersama dengan kita. Dia selalu ada untuk kita untuk memberikan perlindungan. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah hari-hari ini kamu merasa terancam? Apakah pada hari ini kita dikejar di sesuatu atau diserang dengan kekhawatiran dalam kehidupan kita secara berlebihan? Kalau kita merasakan seperti itu, maka mari kita mempraktikkan seperti yang dikatakan di Pemazmur 18 ayat yang kedua tadi. Selalu memperkatakan itu dalam kehidupan kita. Di mana ada 8 janji perlindungan Tuhan dalam Mazmur 18 ayat yang kedua. Perkatakan itu setiap saat, setiap hari. Dan percayalah, semuanya itu berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan persekutuan yang erat dengan Allah dan kekuatan moral yang tinggi itu akan memampukan kita sebagai orang yang percaya menjadi manusia yang kuat. Persekutuan yang erat dengan Tuhan dan kekuatan moral kita itu membuatkan kita menjadi orang yang berani melintasi ataupun mengharungi badai ataupun tsunami yang akhirnya kita akan muncul mengatasinya sebagai seorang pemenang. Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita selalu mengingatkan, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas Mazmur 18 ayat yang kedua ini. Di mana ini adalah janji perlindungan Tuhan
bagi kita sebagai umat Tuhan pada saat kita menakluk musuh kita. Terima kasih. Demikianlah saja firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan juga dorongan bagi kita. Sebelum kita mengakhiri, mari saya bawa Anda untuk berdoa. Dan saya akan berdoa dalam suara kedengaran dan Anda boleh mengikuti saya dalam doa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan kami. Engkau adalah bukit batu kami. Engkau adalah kubu pertahanan kami. Dan Engkaulah penyelamat kami. Tuhan adalah Allah kami. Dan gunung batu kami. Tempat kami berlindung. Perisai kami. Tanduk keselamatan kami. Bahkan kota benteng kami. Oleh Tuhan, kami mengimani akan firman Tuhan ini. Dan selalu mengingatkan itu dalam kehidupan kami. Dan mensyukurinya bahwa Tuhan di pihak kami. Dan Tuhan selalu bersama dengan kami. Untuk memberikan perlindungan. Untuk memberikan kekuatan. Pada saat kami menjadi lemah. Pada saat kami merasa tidak mampu. Tuhan ada untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, saya berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, supaya yang lemah dikuatkan, yang merasa tidak bersemangat diberikan semangat, dan yang sakit juga Engkau sembuhkan, sesuai dengan janji perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati dan jaga diri, lindung diri. Terima kasih. Tuhan berkati.